Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok E akan mempresentasikan Assessing Risk, Classifying Risk, and Analyzing Risk. Dari anggota kelompok kami, yakni yang pertama Leonita Agustin dengan NPM 135, Rizky Amalia dengan NPM 161, Marta Ulil dengan NPM terakhir 203, Fatona dengan NPM terakhir 225. Baik, saya akan menjelaskan perumusan strategi. Penilaian resiko itu melibatkan pengenalan resiko dan meningkatkan resiko untuk menentukan resiko signifikan yang dihadapi organisasi, proyek, atau strategi. Tujuan dari penilaian resiko adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang signifikan bagi suatu organisasi. Lalu sebuah resiko itu juga dianggap signifikan jika memiliki dampak yang melebihi uji tolak ukur signifikansi untuk jenis resiko tersebut. Jadi, identifikasi risiko yang berpotensi signifikansi akan dilakukan selama pelatihan penilaian risiko. Nah, hal ini diperlukan untuk memutuskan besarnya peristiwa tersebut jika risiko tersebut terjadi. Lalu yang kedua, ukuran dampak yang akan ditimbulkan oleh acara tersebut terhadap organisasi dan kemungkinan risiko terwujud pada atau di atas tolak ukur. Dan juga ruang lingkup untuk peningkatan lebih lanjut dalam pengendalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik untuk penilaian resiko. Nah, jadi itu terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menilai resiko. Yang pertama ada kuesioner dan daftar periksa, yakni menggunakan kuesioner dan daftar periksa yang terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang membantu dalam mengidentifikasi resiko-resiko penting. Nah, lalu yang kedua ada lokakarya dan brainstorming, yakni mengadakan diskusi dan berbagi ide dalam lokakarya untuk membahas kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi tujuan, proses utama, atau ketergantungan penting dalam organisasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada inspeksi dan audit, yakni melakukan pemeriksaan langsung terhadap tempat kerja dan aktivitas yang berlangsung, serta mengaudit apakah semuanya sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat ada bagian alur dan analisis ketergantungan, yakni menganalisis proses dan operasional dalam organisasi untuk menemukan komponen-komponen penting yang berperan besar dalam kesuksesan. Lalu yang terakhir yang kelima yakni teknik crowdsourcing, yakni memanfaatkan aplikasi mobile agar banyak orang bisa mengunggah pandangan mereka mengenai resiko dalam suatu platform data. Nah, pada bagian kali ini kita akan membahas mengenai ringkasan sifat matriks resiko. Di sini, matriks resiko digunakan untuk memeringkat resiko signifikan dalam organisasi guna mengidentifikasi prioritas dan langkah pengendalian. Organisasi menetapkan ukuran kemungkinan dan dampak resiko secara konsisten. Biasanya, kemungkinan resiko diklasifikasikan dalam 4 tingkat berdasarkan frekuensi kejadian dalam 10 tahun. Nah, selain kemungkinan dan dampak, matriks resiko dapat mencakup aspek peningkatan pengendalian. Nah, proses ini mengikuti ISO 31000 yang terdiri dari analisis resiko dan evaluasi resiko dari 100 sampai 200 resiko yang diidentifikasi. Nah, biasanya ini ada 10 sampai 20 resiko prioritas yang akan dipilih. Nah, matriks ini memberikan presentasi visual dan memudahkan pemantauan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya dalam materi kali ini ada poin-poin utama. Yang pertama itu ada matriks resiko membantu menentukan resiko prioritas. Yang kedua, resiko dinilai berdasarkan kemungkinan, dampak, dan ruang lingkup peningkatan pengendalian. Yang ketiga, ISO 31000 membagi proses menjadi analisis dan evaluasi resiko. Yang keempat, ada dari ratusan resiko sekitar 10-20 resiko prioritas akan dipilih. Dan yang terakhir ada matriks resiko memberikan gambaran visual untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mengenai risk perception dan attitude risk. Yang pertama dari risk perception. Jadi persepsi resiko itu bervariasi antar individu dan organisasi, yang dimana itu dipengaruhi oleh faktor seperti kesukarelaan, keadilan, dan tingkat keparahan. Nah, resiko ini dianggap tidak adil, tidak disengaja, atau berbahaya bagi kelompok yang cenderung lebih mengkhawatirkan untuk publik, dimana penilaian resiko harus melibatkan semua tingkat manajemen untuk efektivitas pengendalian. Publik ini sering terpengaruh oleh media dan informasi yang bias. Maka jurnalis bertanggung jawab untuk menyajikan risiko secara objektif. Nah, pemerintah menilai risiko demi keselamatan publik, di mana dengan mengakui ketidakpastian dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan. Selanjutnya adalah attitude risk.
Jadi pada attitude risk atau sikap terhadap risiko itu didefinisikan sebagaimana sebuah organisasi melakukan pendekatan terhadap risiko dalam jangka panjang, di mana risiko dikelompokkan ke dalam 4 zona. Ada zona nyaman, zona hati-hati, zona khawatir, dan zona kritis. Oke, selanjutnya ada sistem klasifikasi risiko. Jadi sistem klasifikasi risiko ini yang terformat memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi di mana risiko yang sama ada di dalam organisasi. Klasifikasi risiko yang tepat akan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi selera risiko atau risk appetite, kapasitas risiko, dan total exposure risiko yang lebih baik dalam kaitannya dengan setiap risiko, kelompok risiko yang serupa atau jenis risiko umum. Nah, keuntungan yang dari memiliki sistem klasifikasi risiko ini antara lain, yang pertama akumulasi risiko yang dapat merusak ketergantungan utama dan tujuan bisnis dan membuat rentan dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab yang meningkatkan pengelolaan setiap jenis risiko yang berbeda dapat lebih mudah diidentifikasi atau dialokasi jika risiko tersebut diklasifikasikan. Lalu yang ketiga, keputusan dan pengetahuan tentang jenis kontrol yang akan diterapkan dapat diambil dengan dasar yang lebih terstruktur dan terinformasi. Lalu selanjutnya ada keadaan di mana risk appetite organisasi terlampaui atau kriteria risiko dan tidak diterapkan dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Lalu selanjutnya mengkategorikan risiko menurut satu sistem klasifikasi risiko yang mungkin untuk mengungkapkan semua risiko. Oleh karena itu, kombinasi sistem dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lengkap. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh sistem klasifikasi risiko. Nah, jadi dalam manajemen risiko, berbagai sistem klasifikasi digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara efektif. Nah, beberapa kerangka kerja yang digunakan itu meliputi COSO IRM Cube, lalu IRM Risk Management Standard, dan juga ada FIRM Framework. Nah, jadi setiap sistem itu memiliki pendekatan yang berbeda dan mengelompokkan risiko. Nah, contohnya itu seperti COSO IRM Cube, yakni membagi risiko menjadi strategik, operasional, reporting, dan compliance. Lalu ada IRM Standard yang mengkategorikan risiko berdasarkan strategi, tata kelola, operasi, hukum, keamanan, keuangan, dan reputasi. Nah, lalu ada FIRM Framework, yakni menilai risiko berdasarkan financial, infrastruktur, reputasional, dan marketplace atau FIRM Risk Scorecard. Nah, selain itu, pendekatan bowtie representation sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sumber risiko, kejadian, dan dampaknya. Nah, dalam model ini, sumber risiko diklasifikasikan sebagai strategik, tactical, operasional, dan compliance, sementara dampaknya dapat berupa keuangan, infrastruktur, reputasi, atau pasar. Nah, organisasi harus memilih sistem klasifikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka atau mengadaptasi beberapa elemen dari berbagai sistem untuk membentuk kerangka kerja yang lebih spesifik. Contohnya itu seperti sektor keuangan yang sering membagi risiko ke dalam market risk, lalu credit risk, dan operational risk. Sedangkan metode Peasley analisis itu sering digunakan dalam analisis risiko eksternal. Nah, dengan memahami dan menerapkan sistem klasifikasi risiko yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko mereka dan mengurangi potensi dampak negatif terhadap operasional bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ringkasan FIRM atau FIRM Risk Scorecard. Nah, FIRM Risk Scorecard ini menghasilkan risiko berdasarkan finansial, infrastruktur, reputasional, dan marketplace untuk menilai dampak terhadap organisasi. Nah, alat ini membantu mengidentifikasi risiko dan mempertimbangkan kapasitas risiko, exposure, dan dampaknya terhadap proses inti. Risiko finansial dan infrastruktur bersifat internal, sedangkan reputasional dan marketplace bersifat eksternal. Nah, risiko finansial dan pasar lebih mudah diukur secara kuantitatif dibandingkan dengan risiko infrastruktur dan reputasi. Meskipun reputasi sering dianggap sebagai akibat dari risiko lain, dalam era media sosial, reputasi dapat berubah dengan cepat sehingga penting dalam manajemen risiko. Nah, di sini ada poin-poin utama. Yang pertama itu FIRM atau Financial Infrastructure Reputational Marketplace, yaitu sebagai kategori risiko utama.
Nah, yang kedua itu ada internal risk, yaitu finansial, keuangan, dan infrastruktur atau efisiensi operasional. Yang ketiga itu ada external risk, yaitu reputasional atau citra dan marketplace atau keberhasilan pasar. Yang selanjutnya ada pengukuran risiko, di mana keuangan diukur dengan kontrol keuangan, infrastruktur dengan efisiensi operasional, reputasi dengan citra publik, dan pasar dengan keadilan bisnis. Yang selanjutnya itu ada membantu dalam perencanaan strategis dan mitigasi risiko di organisasi. Selanjutnya adalah PESTEL Risk Classification System. Jadi PESTEL adalah sistem klasifikasi risiko yang digunakan untuk menganalisis risiko eksternal yang berada di luar kendali organisasi, tetapi masih dapat diminimalkan dampaknya. Nah, sistem klasifikasi PESTEL ini ada 19, yaitu ada political, economic, sociological, technological, legal, ethical or environmental, strategy, governance, operations, legal, property, financial, commercial, people, technology, information, security, project or program, and reputational. Lalu compliance, hazard, control, and opportunity. Jadi banyak sistem klasifikasi risiko itu memasukkan compliance risk dalam kategori lebih luas, seperti dalam PESTEL atau The Orange Book, yang dapat menyulitkan identifikasinya. Nah, compliance risk juga sering memerlukan pemicu kejadian untuk menjadi nyata. Sebagian besar sistem klasifikasi itu lebih mudah diterapkan pada hazard risk. Meskipun standar IRM dan KOSO IRM juga mencantumkan strategi risk sebagai kategori terpisah. Dalam manajemen proyek, risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan dampaknya terhadap waktu, anggaran, dan spesifikasi, sehingga respon yang tepat dapat ditentukan. Nah, di sini ada level risk atau tingkatan risiko. Jadi yang pertama itu gross or inherent. Definisinya itu the level of risk before control are applied. Jadi tingkat risiko sebelum pengendalian diterapkan. Nah, label for vertical axis-nya itu adalah impact atau dampak. Lalu selanjutnya ada yang kedua, tingkat resiko. Selanjutnya net residual or current. Bersih, residu, atau yang saat ini. Jadi definisinya itu tingkat risiko the level risk after the application of existing control, yakni yang tingkat risikonya setelah penerapan pengalihan yang ada. Label for vertical axis-nya itu magnitude. Lalu selanjutnya yang terakhir ada target, the desired level of risk after the application of flat control, yakni yang tingkat risiko yang diinginkan setelah penerapan pengendalian yang direncanakan. Nah, label for vertical axis-nya adalah magnitude. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kepercayaan terhadap kontrol. Nah, dalam manajemen resiko, kepercayaan terhadap efektivitas kontrol itu sangat penting, tetapi tidak pernah bisa mencapai kepastian mutlak. Nah, kontrol harus diaudit untuk memastikan bahwa mereka telah diterapkan dengan benar dan menghasilkan efek yang diinginkan. Nah, kepercayaan terhadap kontrol dapat divisualisasikan dalam bridge matrix, di mana tingkat ketidakpastian dalam efektivitas kontrol ditunjukkan oleh variasi ukuran lingkaran. Semakin besar lingkaran, semakin tinggi tingkat ketidakpastian atau variabilitas dalam hasilnya. Nah, diagram figur 12.2 menggambarkan bagaimana kontrol yang diterapkan mempengaruhi kemungkinan dan dampak risiko, mulai dari posisi inherent risk, yakni sebelum ada kontrol, hingga posisi current risk dengan kontrol yang ada, dan akhirnya menuju target risk, yakni resiko yang diharapkan setelah kontrol diterapkan. Nah, internal auditor berperan penting dalam menguji efektivitas kontrol dan memberikan informasi mengenai kemungkinan variabilitas hasil jika risiko terjadi. Nah, manajemen perlu mendapatkan kepastian bahwa kontrol yang diterapkan sudah memadai, baik melalui audit internal maupun laporan manajemen. Oleh karena itu, desain, implementasi, serta evaluasi efektivitas dan efisiensi kontrol harus terdokumentasi dalam manajemen risiko organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 Test of Hazard Risk Response. Nah, jadi strategi respon terhadap risiko bahaya itu dikenal sebagai 4TS, yakni terdapat tolerate, treat, transfer, dan terminate. Yang pertama kita akan membahas mengenai tolerate, yakni diterapkan pada risiko dengan dampak dan kemungkinan rendah. Lalu yang kedua ada treat, yakni digunakan untuk risiko dengan kemungkinan tinggi tetapi dampak rendah. Lalu yang ketiga ada transfer, yakni diterapkan pada risiko dengan dampak tinggi tetapi kemungkinan rendah. Lalu yang terakhir yang keempat yakni terminate, yakni digunakan untuk risiko dengan dampak dan kemungkinan tinggi.
Nah, yang selanjutnya itu ada ringkasan signifikansi resiko. Nah, dalam penilaian resiko, organisasi sering mengidentifikasi lebih dari 100 resiko, sehingga perlu metode untuk menentukan resiko yang paling signifikan. Nah, uji signifikansi resiko digunakan untuk menyaring dan menentukan resiko yang menjadi prioritas bagi manajemen. Pengujian signifikansi berbeda tergantung pada jenis resiko. Seperti yang pertama ada finansial, berdasarkan nilai moneter, seperti dampak terhadap laba atau neraca. Yang kedua ada infrastruktur, berdasarkan dampak terhadap operasi, biaya, dan durasi gangguan. Yang ketiga ada reputasi, berdasarkan potensi publisitas negatif termasuk media sosial. Nah, yang keempat itu ada pasar, berdasarkan dampak terhadap harga saham dan persepsi publik. Nah, tolak ukur finansial dapat mencakup ambang batas seperti 0,25% dari neraca, 5% dari laba tahunan, atau 10% dari omset. Nah, resiko infrastruktur dapat diukur berdasarkan gangguan operasional, sementara resiko reputasi dan pasar dapat dinilai melalui dampak media dan perubahan nilai saham. Penerapan uji ini dalam penilaian resiko membantu menyaring jumlah resiko menjadi sekitar 20 resiko prioritas yang kemudian dinilai lebih lanjut menggunakan matriks resiko untuk menentukan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Di sini ada poin-poin utama dalam materi kali ini. Yang pertama ada uji signifikansi, di mana menyaring resiko prioritas agar lebih mudah dikelola. Yang kedua finansial, yaitu ambang batas berdasarkan dampak laba, omset, atau neraca. Yang ketiga ada infrastruktur, yaitu gangguan operasi lebih dari setengah hari. Selanjutnya ada reputasi, yaitu liputan media negatif atau penurunan kapitalisasi pasar. Yang keempat ada pasar harga saham turun 10% atau peristiwa disiarkan di media sosial. Dan yang terakhir ada matriks resiko yang digunakan untuk mencatat dan menampilkan hasil uji resiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah risk capacity. Jadi risk capacity adalah batas risiko yang dapat ditanggung organisasi, tergantung pada keuangan, infrastruktur, reputasi, dan pasar. Nah, risiko yang terbagi menjadi hazard, control, dan opportunity risk dengan total risk exposure sebagai akumulasi risiko yang diambil. Nah, risk appetite itu harus sesuai dengan kapasitas risiko dan tidak boleh melebihi exposure risiko. Dalam pasar yang cepat berubah, organisasi harus siap beradaptasi atau mencari strategi alternatif seperti kemitraan atau keluar dari pasar untuk menghindari kehancuran. Lalu ada evaluating risk di risk appetite. Jadi risk appetite itu menentukan ambang batas risiko yang memerlukan respon dan harus selaras dengan tujuan organisasi. Nah, prinsip utamanya itu ada interkonektivitas, pengukuran, variabilitas, dan kematangan dalam manajemen risiko. Nah, Dewan Direksi ini bertanggung jawab untuk mengevaluasi kapasitas manajemen risiko demi tata kelola yang baik. Adanya transparansi dalam risk appetite itu juga memberikan batasan yang jelas, meningkatkan pengambilan keputusan, mendeteksi masalah lebih awal, dan tentunya mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Nah, hal ini tuh memastikan operasional memahami dan menerapkan batas risiko organisasi dengan efektif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.